Halo semuanya, kita ketemu kembali pada pembelajaran fisika untuk kelas 12. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana kita sudah diperkenalkan tentang fenomena kuantum. Di sini kita akan belajar mengenai efek fotolistrik, sinar X, dan efek Compton, dan yang terakhir kita akan belajar tentang ketidakpastian Heisenberg. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai efek fotolistrik. Jadi apa pengertian efek fotolistrik? Peristiwa pembentukan atau pembebasan partikel bermuatan listrik pada benda ketika benda disinari oleh cahaya atau disinari oleh elektromagnetik lainnya. Secara sederhana bisa diartikan seperti ini. Jadi ada logam, ini logam ya. Logam ini menempel elektron. Jadi kalau misalkan nanti elektron ini lepas setelah disinari oleh cahaya, maka terjadilah efek fotolistrik. Atau cara kedua, ini ada elektron lalu disinari oleh cahaya, jadi menempel di logam ini juga termasuklah terjadi efek fotolistrik. Yang pertama peristiwa terlepasnya, yang kedua peristiwa terbentuknya atau menempelnya elektron ini ke logam, itulah efek fotolistrik. Jadi ini E, jadi cahaya itu membawa energi, lalu elektron itu menempel ada energinya. Jadi kalau misalkan menempelnya itu nanti ini 10 Newton, 10 Joule energi untuk menempel di sini, kita kasih 12 pasti dia lepas. Tapi kalau kita kasih 9 Joule, 9 ditahan dengan 10 pasti tidak lepas. Jadi kapan peristiwa efek fotolistrik terjadi? Ketika nanti ini lepas. Bagaimana elektron ini supaya lepas? Maka energinya harus lebih besar dari energi yang datang ini. Energi cahaya yang datang ini harus lebih besar daripada energi yang menahan dia. Energi yang datang itu namanya E. E itu sama dengan NHF seperti yang kita pelajari sebelumnya. Sedangkan energi penahannya itu dikenal dengan nama W, fungsi kerja. Jadi fungsi kerja adalah energi yang berfungsi untuk menjaga elektron-elektron tetap berkaitan dengan atom-atom suatu logam. Jadi energi penjaga lah ini. Jadi kalau penjaganya itu lebih kecil daripada yang datang itu, maka dia lepas. Kalau penjaganya itu lebih besar daripada yang datang itu, maka tidak lepas. Kalau tidak lepas, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Begitu nanti dia. Lalu yang berikut, hubungan antara nanti besar daripada energi jaga itu atau energi diam itu, dimana W sama dengan E0 ya, dimana jika E sama dengan HF, maka E0 itu sama dengan H dikali F0. Lalu yang berikut, kan tadi kita katakan 10 12 ini 10, kan sisa 2. Yang 2 inilah yang kita katakan nanti dengan energi kinetik maksimum ya. Kalau misalkan tadi lebih besar yang datang daripada yang menahan, kan ada yang sisa. Yang sisa inilah kita kenal dengan nama energi kinetik maksimum, di mana besar dari energi kinetik maksimum itu besar daripada elektron dikalikan dengan potensial, namanya potensial henti, kecepatan henti, tegangan henti ya. Baik, bagaimana hubungan ketiganya? Ya sederhana saja, nilai E itu kan ini ditambah dengan EK max pastilah nilai E ya. E0 12, contoh kita misalkan 12 sama dengan 10 tambah 2 ya kan gitu. Di sini 12 sama dengan 10 ditambah 2, jadi E sama dengan E0 ditambah EK ya. E sama dengan E0 ditambah EK, dimana E0 tadi HF0 dan EK E dikali P0. Nanti bisa diganti C itu sama dengan lambda F.
Berarti F sama dengan C per lambda. Baik, di sini kita akan diajak menghitung satu soal tentang efek fotolistrik. Hitunglah energi ambang logam. Berarti kalau dikatakan energi ambang logam, itu berarti W yang ditanya. Dalam satuan E-volt untuk mengeluarkan elektron permukaannya jika F0-nya sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke, diketahui F0 energi frekuensi ambangnya, maka W sama dengan H dikali F0, 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 4,4 kali 10 pangkat 14, hasilnya 2,29 kali 10 pangkat minus 24. Yang kita dapatkan ini masih dalam satuan Joule, yang dia minta dalam satuan E-volt. Jadi dalam mengkonversi nanti hasil ke E-volt seperti ini ya, 29 kali minus 20 per 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi sebenarnya dalam satuan elektron volt sama seperti ini ya. Nah, 10 Joule berapa E-volt? Berarti 10 dikali 1 elektron itu kan nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tinggal dibagi saja. Ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, itulah dia, seperti itulah proses ini. Contoh yang kedua. Panjang cahaya yang jatuh dari permukaan logam adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 cm. Dan potensial henti atau V-nya itu sama dengan 0,5 volt. Berapa energi ambang logam tersebut? Oke, panjang lambda. Jadi yang datang itu kan seperti ini tadi. E sama dengan NHF ya, atau HF. Maka F sama dengan C per lambda. Berarti E sama dengan NC per lambda. Lambdanya lah dikasih tahu, lambda yang datang ini. Baik. E0 yang ditanya, hubungannya tadi E sama dengan E0 ditambah EK. E0 sama dengan E dikurang EK, sama dengan HF dikurang E kali V. Diganti HF-nya menjadi HC per lambda dikurang EV. Kita masukkanlah datanya. H itu kan tetapan Planck. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar itu. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya. Lambdanya dirubah ini ke meter ya. Ini menjadi 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ini kan senti. Dikurang 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 0,5. Nanti kamu cari hasilnya ini, hasilnya nanti dalam satuan EV. Oke, dalam satuan EV. Oke, begitulah proses nanti dalam penyelesaian tentang efek fotolistrik. Mari kita lanjutkan yang berikut. Ketika sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pada kisaran 10 pangkat minus 9 sampai dengan 10 pangkat minus 6 cm dan frekuensinya adalah 10 pangkat 19 sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Sinar ini menembus benda lunak, jadi bisa menembus daging atau kulit, tetapi tidak bisa menembus tulang, gigi atau logam. Jadi kalau kita misalkan nanti kita ronsen, kita pakai sinar X itu di rumah sakit ya, maka dia hanya bisa menembus daging kita, tulangnya tidak bisa ditembus. Maka kalau kita mau scan misalkan, itu tulang kita kan nampak di sana di hasil ronsen itu atau hasil foto itu. Asumsi cahaya sebagai paket-paket energi yang digunakan oleh Einstein untuk menjelaskan peristiwa fotolistrik ternyata didukung oleh fisikawan Amerika yang bernama Arthur Holly Compton, yang menemukan sifat partikel dan sifat sebagai gelombang pada
sinar X ketika efek Compton itu melakukan percobaan. Efek Compton merupakan peristiwa menunjukkan perilaku atau foton secara partikel. Peristiwa Compton menunjukkan adanya tumbukan antara foton dengan elektron-elektron bahan. Dalam hal ini, cahaya atau foton yang jatuh pada bahan akan dihamburkan oleh elektron-elektron, sehingga panjang gelombang hamburannya lebih besar dari panjang gelombang cahaya yang datang. Artinya di sana ada dua dia lagi. Jadi peristiwa penghamburan, ada cahaya yang datang, ada hamburan yang sisa. Hampir mirip dengan fotolistrik ya. Perubahan panjang gelombang pada efek Compton melalui persamaan, di mana perubahan panjang gelombang adalah lambda setelah hamburan dikurang lambda awal sama dengan H per M0 dikali elektron buka kurung 1 dikurang cos daripada sudut hamburan. Perubahan panjang gelombang, massa diam elektron M0 dan kecepatan cahaya meter per sekon dan sudut hamburan. Bagaimana kita melihat metode yang berikut? Kita akan melihat mengenai panjang de Broglie atau gelombang de Broglie. Partikel yang bergerak secara elektron dapat berperilaku sebagai gelombang, dan menurut de Broglie panjang gelombangnya didapat dari persamaan. Tadi kan katanya yang dapatkan si Compton. Apa yang dapatkan si Compton tadi? Bahwa gelombang bisa bertindak sebagai partikel dan bisa bertindak juga sebagai gelombang. Jadi berarti tentu ada panjang gelombangnya. Inilah yang ditemukan de Broglie, Joseph de Broglie ya. Di mana nilai lambda itu sama dengan H per P didapatkan. P itu adalah momentum linear, massa dikali kecepatan. Jadi di sini nanti diganti menjadi lambda sama dengan H per M dikali V. Itulah ini. Baik, dalam percobaan Davison dan Geimer bahwa elektron mempunyai energi dan memenuhi persamaan. Sebenarnya asal persamaan inilah energi kinetik listrik sama dengan energi potensial listrik, di mana EK itu sama dengan setengah mv kuadrat dan EP itu sama dengan elektron dikali potensial. Kalau kita lihat pelajaran tentang listrik statis ini ada kita pelajari kemarin. Baik, dua ruas kita kalikan dengan 2M. 2M buka kurung setengah mv kuadrat sama dengan tutup ya 2M E dikali V. Kita kalikan ke dalam M nya sama 2 nya, berarti 2 dikali setengah itu menjadi 1, berarti M kuadrat V kuadrat sama dengan 2M E dikali V. Ini kecepatan dan ini potensial atau tegangan. Oke, MV dikuadratkan, keluarkan kuadratnya ya, 2M E dikali V. MV sama dengan akar dari 2ME V. Baik, tadi kan kita dapatkan bahwa lambda itu sama dengan H per MV. Kita gantilah kemari, itu dia. Berarti MV sama dengan HMV. MV nya kita ganti dengan ini, H per 2 dikali M dikali E dikali V. Ini masih akar ya kawan-kawan. Itulah persamaan ini. Jadi inilah persamaan ini. Baik, kita lihat contohnya. Nah, sebuah elektron yang mula-mula diam dipercepat oleh potensial sebesar P, sehingga panjang gelombang de Broglie elektron adalah lambda jika elektron mula-mula diam tersebut dipercepat dengan potensial 4P. Oke, ada dua yang dikasih tahu di sana, yakni potensial dan panjang gelombang. Potensial pertama 4, potensial kedua itu 4P. Lalu di sana lambda awalnya lambda. Yang ditanya adalah hitunglah panjang gelombang de Broglie sekarang.
jadi lambda 2. Pakailah perbandingan. Jadi rumus yang kita dapatkan tadi yang ini lambda 1 per lambda 2 lah. Lambda 1 per lambda 2 sama dengan H per akar dari 2 MeV, massa elektron, dikali V1 per H dikali E, berubahkan V nya. Oke, kalau kita coret dia menjadi V2 per V1 akar dari 4V per V sama dengan 2. V nya tewas, akar 4 itu kan 2. Berarti lambda 1 per lambda 2 sama dengan 2. Yang ditanyakan lambda 2. Berarti 2 lambda 2 sama dengan lambda, maka lambda 2 sama dengan lambda per 2 atau setengah lambda. Baik, itu untuk nomor untuk bagian panjang gelombang de Broglie. Jadi berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg, tidak mungkin mengukur atau menentukan momentum dalam posisi sebuah partikel secara serentak dengan ketelitian yang tak terbatas. Atau dengan kata lain, pengukuran momentum dan posisi sebuah partikel secara serentak selalu menghasilkan ketidakpastian yang tidak kurang dari konstanta Planck. Maka pada tumbukan antara foton, elektron akan diperoleh ketidakpastian momentum yang mempunyai harga sekurang-kurangnya sama dengan momentum foton sebagai berikut, di mana delta P lebih besar sama dengan H per lambda, di mana delta P adalah ketidakpastian daripada momentum. Panjang gelombang cahaya dapat digunakan untuk menentukan harga ketidakpastian posisi elektron, dan hal ini ketidakpastian posisi elektron sekurang-kurangnya sama dengan panjang gelombang cahaya tersebut, di mana delta X sama dengan lebih besar daripada lambda, di mana delta X adalah ketidakpastian daripada posisinya. Sebagai aplikasi dari soal ini, ketidakpastian Heisenberg, ada sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 300 meter per sekon, mempunyai ketelitian 0,01%. Hitunglah ketidakpastian elektron tersebut, diketahui V massa elektron, ini bisa kita dapatkan ya, persentase ketelitian 0,01%, dimana momentumnya sama dengan M dikali V. Dapatlah ini ketidakpastiannya. Ketidakpastian sama dengan 0,01 dikali dengan momentumnya, kan 0,01 itu kan sama dengan 0,01 per 100, persennya per 100, diperoleh 2,73 kali 10 pangkat minus 32 kg meter per sekon. Lalu ketidakpastian posisinya, di mana ketidakpastian posisinya adalah delta X per H per delta P, maka 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2,73 kali 10 pangkat minus 32 sama dengan 2,4. Inilah besar ketidakpastian posisi kan tadi H per P. Jadi kalau ketidakpastiannya delta X sama dengan H per delta P. Baik, itulah materi kita untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan nanti ke bab berikut untuk materi berikutnya. Jadi sebagai latihanmu untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan lihat buku paket halaman 220. Nanti kamu kerjakan nomor 10, 13, dan 19. Kalau ada nanti hal yang mau kamu tanyakan, bisa kamu munculkan di grup WA. Terima kasih, sampai jumpa, dan semoga kita dalam keadaan sehat.